wabarakatuh. Saya Oktavia Wulandari dengan NIM 12310600057. Saya dari kelas Ilmu Hadis 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kemunduran dan penjajahan pada masa dunia Islam. Menurut Ratna, kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam sudah terasa saat terpecahnya kekuasaan Islam yang ditandai dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang sudah terpisah-pisah. Secara umum, penyebab terjadinya kemunduran ini terjadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas, dan yang kedua krisisnya ekonomi, dan yang ketiga ada juga para penguasanya lemah dalam masalah kepemimpinan. Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim dan ahli sosiologi pada masa klasik pada abad ke-14 Masehi, menjelaskan bahwa kemunduran peradaban Islam ini seperti yang dialami oleh masyarakat sebelumnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Analisisnya sering dijadikan referensi karena hidup pada masa peradaban Islam klasik ini mengalami kemunduran. Faktor internalnya contohnya adalah kegemaran penguasa untuk gaya hidup bermewah-mewahan, sering dengan munculnya korupsi dan nepotisme. Perdebatan tentang faktor-faktor penyebab kemundurannya peradaban Islam pada masa era klasik masih berlangsung, dan ada juga beberapa faktor umum yang menjadi fokus perhatian, yaitu yang pertama, konflik Islam dengan Kristen, dan yang kedua tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Selain itu, ada faktor eksternal yang memicu kemunduran peradaban Islam, yaitu yang pertama ada invasi dari luar. Invasi dari luar ini adalah seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang berdampak besar terhadap rencana peradaban Islam di era klasik. Dan yang kedua, hilangnya wilayah Muslim. Contohnya, turunnya Daulah Umayyah II di Andalusia yang menyebabkan kehilangan kendali atas wilayah penting. Dan yang ketiga, bencana alam. Bencana alam seperti wabah penyakit Black Death dan kelaparan yang dapat menyebabkan penurunan populasi, kerugian ekonomi, dan gangguan sosial. Kesimpulannya, peradaban Islam memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, terbagi menjadi beberapa periode yang mencakup fase-fase penting dalam perkembangannya. Satu, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Fase Mekah dan fase Madinah mencerminkan awal dakwah Rasulullah SAW. Dakwah awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan lainnya menerima dakwah tersebut. Periode ini menandai penyebaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam. Yang kedua, ada periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pusat perhatian dan pendidikan masyarakat dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu ada periode modern, yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Yaitu pada zaman kebangkitan umat Islam dengan wilayah-wilayah yang memerdekakan diri dari penjajahan Barat. Pembaruan pemikiran Islam muncul dari wilayah-wilayah yang menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Masa
kemunduran Islam kemudian terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama, masa kemunduran pertama yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yaitu terpecahnya kekuasaan Islam dengan banyaknya kerajaan terpisah-pisah. Penyebab kemunduran tersebut termasuk masalah dalam menjaga wilayah kekuasaan yang luas, heterogenis penduduk, kepemimpinan yang lemah. Yang kedua, masa kemunduran yang kedua yaitu pada tahun 1700 sampai 1800. Lanjutan dari masa kemunduran dengan faktor-faktor yang tetap memainkan peran dalam penurunan peradaban dan kebudayaan Islam. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa kompleksitas faktor internal dan eksternal yang membentuk peradaban Islam di masa ke masa.